Sobat muslim yang dirahmati Allah, ada satu pernyataan bahwa zakat itu ibarat hutang dalam harta warisan. Maksudnya adalah jika seseorang meninggal sedangkan dia memiliki kewajiban membayar zakat, maka zakat itu hukumnya seperti hukum hutang, yaitu zakat harus didahulukan daripada wasiat dan pembagian harta kepada para ahli warisnya. Maka orang yang mendapatkan wasiat tidak berhak mengambil wasiatnya terlebih dahulu sebelum zakatnya ditunaikan. Sobat muslim yang dirahmati Allah, demikian pula para ahli waris, mereka tidak berhak membagi warisannya sebelum zakatnya ditunaikan. Contohnya, jika seseorang memiliki kewajiban membayar zakat 10 juta, kemudian kekayaannya habis, kecuali yang 10 juta tersebut, kemudian dia meninggal dengan hanya meninggalkan kekayaan itu, maka hartanya itu harus dibayarkan untuk zakat. Sedangkan para ahli waris tidak berhak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya, zakat didahulukan sebelum wasiat dan sebelum warisan. Sobat muslim yang dirahmati Allah, kasus ini terjadi pada seseorang yang tidak sengaja mengakhirkan zakat. Oleh karenanya, kita mengeluarkannya dari harta yang ia tinggalkan, dan zakat itu sah baginya, serta ia terbebas dari tanggungan seperti seorang yang mengeluarkan zakat setiap tahun. Namun ketika sempurna 1 tahun dari tahun terakhirnya dia hidup di dunia, selanjutnya dia meninggal dunia, maka kita mengeluarkan zakatnya dari hartanya dan terbebaslah tanggung jawabnya. Adapun seseorang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat dan menahannya karena bakhil, kemudian dia mati, maka zakatnya dikeluarkan dari hartanya dan dia terbebas dari tanggung jawab. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tanggung jawabnya tidak terbebas walaupun mereka membayarkan dari hartanya, karena dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya, bagaimana perbuatan orang lain bermanfaat untuk dirinya? Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah syariat menunjukkan hal ini. Yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala adalah benar, bahwa zakatnya tidak sah dan tidak membebaskannya dari tanggungan zakat. Tetapi jika kita menggugurkan zakat dari hartanya, maka perlu dikaji ulang. Jika kita lebih memperkuat sisi ibadah, maka kita perlu mengeluarkan zakat dari hartanya, karena zakat tidak bermanfaat bagi pemilik harta. Namun jika kita memperkuat sisi baik atau sisi hak, yaitu hak orang lain yang berhak menerima zakat, maka kita mengeluarkan zakat dari hartanya untuk memenuhi hak orang yang menerima zakat, meskipun zakatnya tidak memberikan manfaat bagi pemilik harta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian, hendaknya kita mengeluarkan zakat dari harta peninggalannya, karena ada hubungan hak orang-orang yang berhak menerima zakat terhadap harta tersebut. Maka zakat tidak gugur karena kezaliman orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, mengeluarkan haknya. Hak mereka lebih didahulukan daripada hak ahli waris.
tetapi tidak memberikan manfaat kepada pemilik harta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia orang yang bakhil mengeluarkan zakatnya. Ada sebuah permasalahan, yaitu jika seseorang meninggal dan dia memiliki utang dan zakat, manakah di antara keduanya yang didahulukan? Contohnya, seseorang meninggalkan harta 100 juta rupiah, sedang dia berkewajiban mengeluarkan zakat 100 juta rupiah, serta memiliki hutang 100 juta rupiah. Maka manakah yang didahulukan antara hak manusia atau hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam masalah ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama adalah sebagian ulama berpendapat didahulukan hak manusia, karena hak manusia sering menimbulkan perselisihan. Selain itu, karena manusia perlu mendapatkan haknya di dunia. Adapun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Maha Kaya dari itu, dan haknya didasari oleh ampunannya. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih didahulukan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya bayarlah hak Allah, karena hak Allah lebih patut untuk dibayar. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama berpendapat keduanya saling berbagi, karena keduanya sama-sama kewajiban yang menjadi tanggungan si mayit, maka keduanya diberikan hak yang sama. Jika si mayit memiliki 100 juta rupiah hutang dan 100 juta rupiah zakat, sedang hartanya 100 juta rupiah, maka untuk zakatnya 50 juta dan untuk hutangnya 50 juta. Pendapat di atas dijawab dengan sebuah hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memutuskan untuk membayar 2 hutang, hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Namun ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau hanya memberikan kias, yaitu, bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang? Apakah kamu akan membayarkannya? Ia menjawab, ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bayarlah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hak Allah lebih patut untuk dibayar. Dalam hadis ini, seolah-olah Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seorang yang meninggal dunia membayar hutang kepada manusia, maka hak Allah lebih layak untuk ditunaikan. Ini adalah pendapat yang kuat.